kita ketemu lagi di TGIF dan CDP It's Friday. Hari ini kita ada masuk di episode 2. Nah, untuk yang belum tahu, apa sih GDP Network itu? GDP Network itu kita merupakan media digital programatik yang terfokus kepada audiens dan juga data. Nah, kalau di episode 1 kemarin, kita udah perkenalan sama masing-masing personil dari GDP Network. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih tentang programatik itu ada apa aja sih di dalamnya, tapi masih basic-basic aja. Aku mau nanya dulu nih untuk pertama sama Mas Kris. Halo Mas Kris, apa kabar? Sehat? Mau minum nggak? Ada gelas loh. Gimik nih. Ih, bisa di situ ada air. Kalau haus. Tapi ini karena gelasnya cuma 2 ya, kita berbagi aja ya. Kan kita di sini sharing is caring. We can share. Sharing makes us all happy. Ya mantap. Putih banget nih Mas Kris sekarang nih. Lagi dalam rangka apa? Biar kulitnya ikut Putih. bersih Oh, ya. iya. Baik. Udah kelihatan terang kok sebenarnya. Oke. Tanpa harus banyak minta waktu, aku mau nanya nih, mungkin juga memberikan edukasi buat audiens di luar sana yang belum tahu tentang programatik. Jadi yang dimaksud tentang programatik itu apa sih Mas Kris sebenarnya? Secara mudahnya ya. Programatic advertising ya. Betul. Riani tahu pasar nggak? Oh, tahu dong. Nah, biasa kan ada orang jualan, let's say kayak jualan mangga deh di pasar. Ya. Ada yang jual, ada yang beli. Nah, programatic advertising itu kurang lebih sama seperti itu logikanya. Oke. Bedanya mangga tadi sebagai barang jualan, dari programatic advertising itu adalah ad slot atau inventory untuk digital iklan. Nah, di sana ntar ada penjual dan pembeli. Jadi kalau mau dirangkai dalam kata-kata, programatic advertising itu adalah kegiatan jual beli iklan digital dengan menggunakan platform. Oke, yang artinya iklan itu akan muncul dengan sendirinya, maksudnya bukan dengan sendirinya tiba-tiba muncul ya, tapi disetting melalui program tadi, platform. Hubungin masing-masing ke medianya. Oh ya, mempermudah lah ya sebenarnya ya. Oke, itu menarik. Nah, kemudian nih, aku juga mau nanya, seberapa penting sih programatik itu untuk advertiser? Nah, mungkin di sini selain Mas Kris ya, ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Putri? Ya boleh. Kalau ditanya seberapa penting, pasti penting gitu ya. Cuma kita coba ibaratin aja gitu. Kalau kita misalnya mau manjat tebing gitu, terus kita punya teman kita tuh ibaratnya sih programatik tuh teman kita yang pintar. Dia tuh bisa bantuin kita kayak nentuin pegangan yang cocok pas kita naik, terus rute terbaik buat kita naik juga seperti apa. Ya misalnya gini, di programatik atau teman kita ini tuh dia bisa ngebaca, oh bentuk tebingnya tuh kayak apa sih? Itu tuh ibaratnya kayak audiens yang mau kita cari atau yang kita pakai. Terus dia juga nyari pegangan yang cocok. Itu ibaratnya kayak slot iklan yang relevan untuk brand kita. Dan dia juga akan nyariin rute terbaik. Gimana caranya kita bisa naik dengan efisien dan aman. Itu tuh ibaratnya strategi iklan. Begitu juga programatik. Programatik itu bantuin advertiser supaya dia tuh dapat target yang tepat, terus iklan yang relevan, dan juga strategi iklan yang baik untuk brandnya. Jadi brand ini nggak perlu kebanyakan mikir lagi gitu ya, kan mereka juga pasti udah banyak nih perintilannya detail yang harus pikir lebih banyak gitu ya. Tapi programatik mempermudah pekerjaan mereka untuk itu. Oh iya, mempermudah karena udah ditentuin nih targetnya mau gimana, strateginya kayak apa. Itu udah berarti udah di dalam satu platform itu ya Mas ya? Dalam satu programatik itu ya? Dari mulai nggak harus ketok pintu, tapi kita udah bisa kreatin strateginya juga, berarti masuk ke dalam media plan, artinya begitu ya? Jadi pentingnya itu untuk mempersingkat waktu kali ya untuk para brand atau klien agency gitu ya. Lebih efisien juga ya. Oke, menarik. Kemudian nih, keuntungannya menggunakan programatik itu apa sih gitu loh? Siapa yang bisa jawab nih? 1, 2 udah. Aku kali. Oh ya. Kalau menurut Oke, hebat nih. Kalau menurut aku tuh programatik itu sophisticated. Wow, sophisticated in simplicity. Gimana tuh? Gaya banget guys bahasanya. Coba. Karena tuh kalau kita mau beriklan, kita tuh nggak boleh datangin media online satu persatu. Karena semuanya tuh udah terkemas, udah ada di satu platform gitu, gampang banget. Dan targetingnya pun juga banyak banget loh Kak. Targetingnya banyak banget. Jadi maksudnya itu beriklan itu bisa ditargetin gitu. Nah, targetnya banyak itu mencakup apa aja nih? Yang basic-basicnya. Dari demografiknya bisa, geografinya bisa, behavioralnya bisa. Misalnya kayak contoh. Kayaknya dia seneng banget loh hari ini.
Antusias loh dia, guys. Gak apa-apa, kita dukung ya. Ayo semangati. Karena kita Christine, mau ayo. promosiin programatik. Oke, bagus. Wow. Keuntungannya banyak banget kalau ada di programatik itu. Oke, tadi kan sebut targetingnya itu ada demografi, geografi. Ini sebagai contoh aja ya, bener atau enggak nih? Jadi kalau misalnya aku adalah pecinta kucing. Ya. Oke, pecinta kucing, beli makanannya biasanya mereknya apa gitu kan? Merek A gitu Iya. kan. Nah, terus udah gitu pecinta kucing beli makanannya merek A, terus udah gitu beli tokonya di toko B gitu kan. Daerahnya Surabaya. Nah, itu bisa ditargetin based on itu berarti. Bisa, kalau misalnya memang targetingnya, misalnya jualan makanan kucing, dia target marketnya adalah orang yang punya kucing di rumah. Aku misalnya kan. Ya, terus Oke. emang mau targeting Surabaya, Mm-mm. bisa. Terus misalnya mau lebih terperinci lagi di daerah Surabaya di mana itu bisa. Jadi Oke. bakal iklan tuh bisa masuk ke kakak gitu loh. Oh, karena aku pecinta kucing itu tadi. Iya. Nah, tapi gini, misalnya aku udah pakai produk A nih. Nah, sementara produk yang diiklankan tuh produk B. Kan aku akan terpapar juga kan Iya. sama si produk B yang nggak pernah aku pakai sama sekali. Nah, itu gimana caranya tuh supaya aku tuh ngelihatnya bisa berkali-kali, terus akhirnya aku mau coba deh. Itu di programatik bisa diatur nggak? Bisa banget diatur. Misalnya kita bisa ngatur frekuensi dari jumlah kakak tuh terpapar dari iklan yang Yang disetting? disetting. Jadi memang tergantung kebutuhannya aja. Oke. Requestan dari kliennya juga bisa. Oke, jadi intinya memang bisa sedip itulah ya kita ya, nggak cuma yang broad siapa aja yang lihat yang nggak ada keperluan ya nggak gitu juga ya. Jadi justru kita tuh dengan programatik tuh mentargetkan kepada orang-orang yang sesuai nih interestnya gitu Betul, ya, betul. biar nggak miskomunikasi juga kali ya. Nggak wasted impression. Nah itu bahasa canggihnya tuh guys kan, hebat nih dia memang. Oke, kemudian lanjut. Nah di dunia digital itu kan sekarang banyak konten kreator gitu kan, tapi di satu sisi juga ada yang namanya programatik juga nih kayak begini. Nah perbedaan dari konten dan programatik itu apa ya? Mungkin Olin bisa jawab. Mungkin kalau konten kan mesti lihat yang lagi up to date apa, yang lagi viral apa, karena itu kan berbeda-beda ya. Nah, sedangkan kalau programatik memang udah menjadi punya wadah sendiri sebagai sarana beriklan, seperti di media atau di publisher, contohnya kompas.com gitu. Oke, atau misalnya yang lain nggak cuma Kompas doang ya, ada suara, dengarkanlah Nyanyi aku. dong. Oke, berarti kalau kayak gitu, kalau konten itu emang ada yang create-nya, yang dibikinnya, kalau programatik itu udah jadi, Iya. kreatifnya udah jadi, tinggal ditaruh aja di media-media tadi kan. Iya, betul. Oke, berarti kalau mau aku simpulin nih ya sebenarnya dari semua nih yang udah kita bahas hari ini, jadi programatik itu sebenarnya lebih ke sarana beriklan untuk brand ataupun klien itu untuk menjangkau audiens yang memang ingin ditargetkan khusus gitu kan, dan bisa ditargetkan ke berbagai macam dari mulai interest, dari mulai geografinya. Jadi tidak membuang impression atau tidak membuang budget juga lah yang dikeluarkan oleh klien ya. Jadi spendingnya lebih wise gitu ya kalau untuk programatik, karena memang dia sudah tertarget tadi gitu. Tapi tidak ada yang buruk ya apabila dibandingkan dengan konten, karena kan memang sudah memiliki rumahnya masing-masing. Ketika konten entah itu video atau artikel itu kan dibuat untuk orang bisa tahu nih lebih jauh terkait produknya apa, ada berita yang disajikan, entertainment yang disajikan di situ gitu. Sementara programatik ya memang tertuju langsung kepada audiens, apa sih produk yang diiklankan, seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Jadi di episode kedua ini kita lumayan nih udah mulai masuk ke pembahasan tentang programatik. Nah, mungkin nanti nih kita akan lanjut ke episode ketiga selanjutnya, itu kita akan membahas tentang audience. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton dulu dari episode 1, episode 2, nanti kita lanjut ke episode 3. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, sama komen di link di bawah ini. Jangan lupa untuk terus saksikan TGIF, Thanks GDPN, It's Friday di setiap hari Jumat. Dadah, terima kasih.